Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang simplisia yang mengandung senyawa fenol dan glikosida fenolik. Di pembahasan kali ini yang akan saya jelaskan adalah simplisia dengan kandungan senyawa simple fenol atau fenol sederhana dan senyawa golongan tanin. Sebelum masuk ke materi, saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini adalah saudara mampu memahami definisi dan jenis dari senyawa fenol serta glikosida fenolik, kemudian mampu memahami metode panen, ekstraksi, serta karakter makroskopis dan mikroskopis dari simplisia yang mengandung senyawa simple fenol, kemudian mampu memahami metode panen, ekstraksi, karakteristik mikroskopis dan makroskopis dari simplisia yang mengandung senyawa golongan tanin. Oke, selanjutnya apa sih senyawa golongan fenol itu? Apa bedanya dengan glikosida fenolik? Nah, senyawa fenol itu adalah senyawa bahan alam yang memiliki gugus aromatik. Ya, jadi dia punya gugus aromatik atau benzen dan dia memiliki minimal satu gugus fungsi hidroksi. Ini adalah senyawa fenol. Pada kenyataannya, di tanaman, saudara akan menjumpai banyak sekali turunan dari senyawa fenol, seperti eugenol, kemudian gallic acid atau asam galat, kemudian ellagic acid, kemudian vanilin, dan lain sebagainya. Nah, ini senyawa fenol ya. Jadi keywordnya adalah dia punya gugus benzen atau aromatik dan punya minimal satu gugus fungsi hidroksi. Kemudian apa sih yang disebut dengan glikosida fenolik? Glikosida fenolik itu adalah senyawa fenol yang memiliki gugus gula atau senyawa fenol yang berikatan dengan senyawa gula. Gulanya bisa berupa apa? Gulanya bisa berupa glukosa, fruktosa, kemudian galaktosa, ramnosa, arabinosa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi karena dia glikosida fenolik ini tersusun atas senyawa fenol dan gugus gula, maka ketika dihidrolisis ya, dia akan terpisah atau terdegradasi, menghasilkan senyawa fenol dan gugus gula. Nah, senyawa fenolnya ini disebut dengan aglikon atau gugus non-gula dari senyawa glikosida. Ya. Kemudian, nah, apa saja klasifikasi untuk glikosida fenolik? Sebenarnya tergantung dari gugus fenol apa yang terikat pada gugus gulanya. Ya, jadi ada glikosida fenol yang dia aglikonnya itu adalah simple fenol. Ada juga yang aglikonnya adalah senyawa kumarin atau aglikonnya senyawa flavonoid. Bisa juga senyawa antraquinon atau lignin atau lignan. Jadi kalau aglikonnya adalah flavonoid, maka dia disebut juga dengan glikosida flavonoid. Kalau aglikonnya itu adalah antraquinon, dia disebut juga dengan glikosida antraquinon. Nah, kita masuk pada senyawa simple fenol. Apa saja contoh simplisia tanaman yang mengandung senyawa simple fenol? Yang pertama ada willow bark. Ya, ini diperoleh dari tanaman Salix purpurea atau Salix fragaris, dia family Salicaceae. Bagian tanaman yang digunakan apa? Yang digunakan adalah kulit batang atau korteks dan kandungannya adalah senyawa salisin. Jadi ada salisin, kemudian ada turunannya dalam bentuk salikortin, kemudian turunannya lagi dalam bentuk asam salisilat. Kemudian selain itu dia juga mengandung tanin terkondensasi dan flavonoid. Nah, khasiatnya untuk apa? Willow bark ini di luar negeri sampai saat ini serbuk simplisianya ataupun ekstraknya masih digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi. Kita akan lihat kenapa dia bisa digunakan sebagai analgesik ataupun antiinflamasi. Nah,
Kalau saat ini saudara mengenal natrium diklofenak, kemudian ibuprofen, kemudian piroxicam, dan lain sebagainya, maka senyawa-senyawa tersebut merupakan produk turunan atau derivat dari senyawa salisin. Ya. Jadi awal mulanya sekitar tahun 1800 itu senyawa salisin pertama kali diisolasi dari kulit batang Salix sp. Ya, jadi salisin ini adalah salisil alkohol ya dalam bentuk glikosida. Jadi dia punya gugus gula. Kemudian dihidrolisis dia menjadi salisil alkohol atau yang disebut dengan saligenin. Saligenin ini dioksidasi sehingga menghasilkan asam salisilat. Kemudian direaksikan, diasetilasi menjadi ester ya, asam asetil salisilat atau yang sekarang disebut juga dengan aspirin ya. Jadi kalau saudara belajar farmakologi, aspirin itu merupakan salah satu golongan obat analgesik antiinflamasi ya. Dan dari aspirin nanti banyak sekali senyawa-senyawa derivatnya atau turunannya. Ada ibuprofen, ada natrium diklofenak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah karakteristik makroskopis dari willow bark ya, korteksnya. Dia simplisianya berbentuk tipis dan ukurannya bervariasi. Kemudian komposisi dari kandungan glikosidanya itu sangat tergantung pada spesies salix apa yang dipanen. Kemudian usia dari kulit batangnya, usia dari tanamannya, dan waktu pemanenan. Waktu panen ini biasanya dilakukan pada musim gugur saat bagian korteksnya itu lebih mudah untuk dikelupas ya. Kemudian untuk standarisasinya sendiri, untuk standarisasi berdasarkan persyaratan dari British Pharmacopoeia, Simplicia salix sp atau willow bark itu harus mengandung minimal 1,5% total derivat asam salisilat yang dinyatakan sebagai salisin. Ya. Bilberry leaf ini merupakan tanaman di daerah subtropis ya. Bagian tanaman yang dipakai adalah daunnya. Nah, kandungan metabolit sekundernya apa saja? Metabolit sekundernya ada arbutin, metil arbutin. Dia juga mengandung senyawa tanin, kemudian katekol, quercetin, asam galat, dan lain sebagainya. Kandungan yang paling penting di Bilberry leaf ini adalah arbutin. Ya, nanti akan saya jelaskan kenapa. Khasiatnya untuk apa? Bilberry leaf ini sering digunakan sebagai diuretic agent, kemudian digunakan sebagai astringent juga, kemudian dia digunakan sebagai antiseptik pada kasus infeksi saluran kemih. Kemudian persyaratan dari British Pharmacopoeia, ini simplisianya harus mengandung minimal 7% derivat hidroquinon yang dinyatakan sebagai arbutin atau minimal 7% arbutin. Ya, kita lihat bagaimana karakteristik mikroskopisnya. Jadi karena diambil dari bagian tanaman daun ya, pasti ada epidermis ya di pengamatan mikroskopisnya. Ini karena ada stomatanya berarti dia adalah epidermis bawah. Kemudian ada kutikula, kemudian ada berkas pengangkut ya, ini berkas pembuluh. Kemudian ada parenkim dengan kristal kalsium oksalat, kemudian ini ada serabut sklerenkim, kemudian ini ada trikoma. Ini nanti juga gambaran yang akan saudara temui pada fragmen Simplicia daun jambu biji dan daun teh. Nah, sekarang kita masuk pada arbutin ya. Jadi arbutin itu adalah bentuk glikosida dari senyawa hidroquinon. Kalau saudara masih ingat, hidroquinon itu merupakan salah satu whitening agent ya, bahan aktif yang sering ditambahkan pada krim pemutih. Ya,
dia memiliki mekanisme sebagai inhibitor kompetitif tirosinase pada sel melanosit. Ya. Akan tetapi penggunaan hidroquinon pada skincare ini sangat dibatasi. Jadi kalau berdasarkan aturan BPOM maksimal kadarnya adalah 2%. Ya. Oleh karena itu industri kosmetik saat ini mulai beralih pada penggunaan arbutin untuk menggantikan hidroquinon. Ya. Jadi arbutin ini adalah salah satu bahan aktif pada produk perawatan kulit dan kosmetik ya, karena dia bisa mencegah pembentukan melanin atau mencegah mekanisme hiperpigmentasi. Kemudian simplisia yang berikutnya adalah vanilla. Ini dari tanaman Vanilla fragrans, family Orchidaceae. Bagian tanaman yang dipakai adalah buahnya. Kemudian kandungan metabolit sekundernya ada glucovanillin atau vanillosida. Ini adalah bentuk glikosida ya, sehingga ketika dihidrolisis dia akan menghasilkan glukosa dan vanilin. Kemudian ada juga kandungan alkohol glukofanilat, kemudian alkohol glukofanilat ini kalau dihidrolisis dia akan menghasilkan glukosa dan alkohol vanilat. Kemudian ketika dioksidasi dia akan membentuk vanilin. Ya. Nah, vanilin yang diproduksi atau yang dihasilkan dari tanaman Vanilla fragrans itu aromanya tentu saja berbeda dengan flavoring agent atau bahan perasa vanilin yang sering saudara temui sebagai bahan tambahan pada kue ataupun flavoring agent pada sediaan sirup ya. Nah, untuk penggunaan di skala industri sendiri ya, vanilin itu lebih banyak diproduksi melalui jalur sintesis, jadi tidak dari proses isolasi buah Vanilla fragrans ya. Jadi selama ini vanilin itu banyak diproduksi dengan cara sintesis, yaitu mengoksidasi eugenol. Eugenol didapatkan dari mana? Eugenol itu didapatkan dari cengkeh. Kandungan eugenol di dalam cengkeh itu bisa sampai 60%. Jadi relatif lebih mudah mengambil eugenol dari cengkeh kemudian mengoksidasinya menjadi vanilin. Ya. Kenapa kok juga disintesis dari eugenol dari cengkeh? Yang pertama adalah karena faktor yang penting ini adalah ekonomi. Ya. Jadi biaya yang dibutuhkan antara memproduksi vanilin dari eugenol cengkeh dibandingkan dengan memproduksi vanilin dari mengisolasi dari tanaman Vanilla fragrans itu masih lebih murah yang mensintesis vanilin dari eugenol cengkeh. Karena itu sampai saat ini proses produksi vanilin ini masih dilakukan dengan cara mengoksidasi eugenol dari tanaman cengkeh. Kemudian kapan buah dari Vanilla fragrans ini dipanen ya? Jadi buahnya itu dipanen ketika bagian atas buah itu berubah dari hijau menjadi kuning. Jadi tidak menunggu buahnya masak, tapi asal ujungnya itu sudah berubah agak kuning, itu sudah bisa dipanen. Dan apakah ketika dipanen selalu langsung muncul aroma vanilinnya atau harum vanilinnya? Tidak ya. Jadi bau dari vanilin itu terbentuk dari reaksi enzimatik ketika buahnya itu dikeringkan.
dengan pengeringan lambat pada suhu tertentu. Jadi kalau dia tidak dikeringkan buahnya, ya aroma vanilinya tidak akan keluar. Ya. Oke, contoh simplisia berikutnya adalah wintergreen. Ini dari tanaman Gaultheria procumbens. Saat ini juga bisa didapatkan dari betula ya, tanaman betula lenta. Apa saja kandungan metabolit sekundernya? Ada goutterin dan metil salisilat. Gaultheria procumbens ini hasil ekstraksinya biasanya berupa wintergreen oil. Aromanya itu sama persis seperti metil salisilat. Kalau saudara pernah mencium bau balsam, ya itulah bau dari Gaultheria procumbens. Kemudian kita masuk pada golongan fenol yang berikutnya, yaitu senyawa golongan tanin. Apa sih bedanya tanin dengan simple fenol ini ya? Tanin itu merupakan senyawa polimer yang tersusun atas fenol sederhana ataupun flavonoid ya. Jadi polimer tanin itu bisa tersusun atas simple fenol saja atau flavonoid saja atau simple fenol dan flavonoid. Nah, ada 3 macam jenis tanin, yaitu tanin terhidrolisis atau hydrolyzable tanin, tanin terkondensasi, dan tanin kompleks. Apa bedanya dari masing-masing golongan tersebut? Kita masuk pada tanin terhidrolisis. Unit penyusun dari polimer tanin terhidrolisis ini adalah simple phenol. Jadi ini unit penyusun dari tanin terhidrolisis. Ini senyawa apa? Ini senyawa asam galat. Ya, jadi penyusun dari tanin terhidrolisis itu ada 2. Ada asam galat atau gallic acid dan elagic acid. Ya. Dan masing-masing dari asam galat ini akan terikat pada gugus gula. Jadi ketika dihidrolisis, dia akan terdegradasi, pecah menjadi simple phenol, dalam hal ini asam galat dan gugus gula. Nah, kemudian bagaimana dengan identifikasinya? Jadi ketika dia ditambahkan dengan garam Fe, yaitu FeCl3, tanin terhidrolisis ini akan membentuk warna biru. Ya. Kemudian ada beberapa jenis tipe tanin terhidrolisis. Ada galutanin, ini pada galutanin itu pada hamamelis ya. Kemudian ada elagitanin, ini pada delima. Kemudian pada family apa ditemukan tanin terhidrolisis? Ini banyak ditemukan pada family Myrtaceae. Contohnya tanaman yang termasuk family Myrtaceae itu ada Psidium guajava. Kemudian ada Syzygium cumini atau jewet ya. Ada Syzygium aromaticum, itu termasuk Myrtaceae. Kemudian di family Hamamelidaceae, ya, ini di tanaman Hamamelis, nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ada tanaman family Punicaceae, ini Punica granatum, dan ada dari tanaman Rosaceae. Rosaceae ini contohnya adalah Prunus, ya. Prunus persica. Itu contoh tanaman Rosaceae. Nah, sekarang yang kedua adalah tanin terkondensasi. Tanin terkondensasi ini tidak dapat dihidrolisis, beda dengan tanin yang sebelumnya. Dan dia tidak tersusun atas unit simple phenol, tapi tersusun atas unit flavonoid, yaitu flavan-3-ol. Jadi, tanin terkondensasi ini merupakan polimer dari senyawa flavan-3-ol atau proanthocyanidin. Ya. Kemudian, jika ditambahkan dengan garam Fe atau senyawa ferriklorida, dia akan membentuk warna hijau.
Di tanaman apa saja ada tanin terkondensasi ini? Ada di tanaman Rosaceae, Leguminaceae, Geraniaceae, Rubiaceae, Polygonaceae, dan Theaceae ya. Tanin terkondensasi ini paling tinggi itu kadarnya di tanaman Camellia sinensis. Kemudian ini contohnya ya pada tanaman kayu manis, kina, hamamelis, kateko, dan hawthorn. Oke, kita masuk pada pseudotanin ya. Apa itu pseudotanin? Jadi pseudotanin itu adalah false tanin atau senyawa yang secara karakteristik fisika kimia itu menyerupai senyawa tanin, tapi sebenarnya bukan ya. Jadi pseudotanin itu merupakan senyawa simple phenol dengan berat molekul rendah. Jadi kalau tadi saya jelaskan di depan, tanin itu merupakan bentuk polimer ya. Nah, kalau pseudotanin itu bukan polimer. Jadi dia hanya tersusun atas satu simple phenol. Misalnya dia tersusun atas asam galat saja, atau asam klorogenat saja, atau katekin saja. Ya, kalau tanin itu kan asam galatnya ada banyak, ya katekinnya juga ada banyak dan lain sebagainya. Ini contoh dari simple phenol dan tanin ya. Jadi gallic acid, chlorogenic acid, gallic acid dan chlorogenic acid ini adalah simple phenol, kemudian katekin ini adalah flavan 3-ol. Nah, gallic acid dan asam klorogenat ini akan menghasilkan tanin terhidrolisis. Ada galotanin, elagitanin, asam heksahidroksidifenat. Nah, kalau katekin itu akan menghasilkan tanin terkondensasi. Ya. Lah, kemudian kalau tanin terkondensasi ini bergabung dengan tanin terhidrolisis, dia akan membentuk tanin kompleks. Ini contohnya tanin kompleks. Jadi ini ada flavan 3-olnya, kemudian ini ada sebungkus simple phenolnya. Saya tidak akan menjelaskan detail ya, ini akan masuk di pembahasan mata kuliah fitokim, termasuk jenis ikatannya seperti apa, dan kenapa kok bisa berikatan seperti itu, dan lain sebagainya. Apa saja sifat fisika kimia tanin? Jadi dia bisa membentuk koloid dengan air, kemudian tidak mudah mengkristal, larut dalam air, kemudian sedikit larut dalam etil astat, kemudian dia termasuk senyawa dengan berat molekul besar ya, karena dia dalam bentuk polimer. Kemudian ketika tanin ini dicampur dengan protein ya, maka dia bisa membentuk kompleks dan akhirnya bisa mengendapkan protein tersebut. Apa saja reaksi identifikasi untuk tanin? Ada beberapa jenis, ada uji gelatin, Goldbeat skin test, garam Feri, uji venasan, dan uji vanillin HCl. Yang paling sering dilakukan adalah uji gelatin. Gelatin ini termasuk salah satu bahan yang tersusun atas protein. Jadi ketika tanin itu ditambah dengan gelatin, maka proteinnya akan mengendap. Jadi di bagian bawahnya akan muncul endapan putih. Itu pasti ada taninnya. Kemudian Goldbeater skin test ini menggunakan membran ya dari usus sapi. Yang berikutnya ada uji garam Feri ini dengan larutan feriklorida 10%. Nah, feriklorida ini dia bisa membedakan antara tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Respon warnanya beda ketika ditambahkan feriklorida. Kemudian ada uji vanil HCl dan ada uji venazon. Berikutnya, tanin yang berikutnya adalah hamamelis atau witch hazel. Nah, ini juga merupakan salah satu tanaman yang saat ini sedang naik daun ya, karena banyak digunakan sebagai bahan baku untuk face toner. Ya.
Hamamelis ini dari tanaman Hamamelis virginia. Bagian yang digunakan adalah daun dan kulit batangnya. Kemudian kandungannya adalah galutanin, elagitanin, hamamelitanin, dan proanthocyanidin. Nah, khasiatnya coba. Dia sebagai astringent agent. Jadi, semua tanaman yang dia memiliki kandungan tanin tinggi itu hampir bisa dipastikan memiliki efek sebagai astringent. Astringent itu memperkecil pori-pori, ya. Pada Hamamelis ini, selain dia memiliki efek sebagai astringent, dia juga memiliki efek antiinflamasi, mempercepat proses wound healing atau penutupan luka. Kemudian fragmen mikroskopisnya, jadi ada jaringan kolenkim dan velodam, ada sklerenkim, ini sel batu ya, sklerate. Kemudian ada serabut sklerenkim dan kalsium oksalat. Berikutnya adalah pomegranate, ini dari tanaman Punica granatum atau delima. Bagian yang dipakai adalah perikarpnya. Nah, kandungannya apa? Kandungannya ada elagitanin, ya. Jadi ini juga punya efek sebagai astringent dan saat dia juga digunakan untuk anti diare, ya. Kemudian yang terakhir ada hawthorn, ini dari tanaman Crataigus monogina atau Crataigus levigata. Ini juga tanaman subtropis. Kalau di luar negeri ini sangat terkenal sebagai cardiotonic plant. Kandungannya apa? Kandungannya adalah OPC, oligomeric procyanidin, sebanyak 1-3%. Bagian tanaman yang dipakai macam-macam, ada bunganya, ada buahnya, ada daunnya. Tentu saja bagian tanaman yang berbeda, maka kandungan dari oligomeric procyanidinnya juga akan berbeda-beda kadarnya, ya. Nah, dia khasiatnya sebagai kardiotonik. Beberapa penelitian sudah sampai di uji klinik fase 2, ya. Dia bisa digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi jantung yang stage 2. Stage 2 itu masih mild. Kemudian yang ada kateku, ini dari Uncaria gambir. Yang dipakai adalah daun dan dahannya masih muda. Kandungannya ada 7,33% katekin dan asam katekutanat. Ini juga digunakan sebagai astringent, biasanya digunakan sebagai anti diare. Nah, ada 2 jenis kateku, ya. Yang pertama dari tanaman Uncaria gambir, yang kedua dari Acacia kateku. Ini family-nya berbeda. Uncaria gambir itu Rubiaceae, Acacia kateku itu Leguminosae. Meskipun sama-sama mengandung tanin, komposisi dari taninnya itu beda, ya. Yang terakhir ada teh, Camellia sinensis. Bagian yang digunakan adalah daunnya, dan kandungan taninnya adalah jenis tanin terkondensasi. Ada epikatekin galat, ada epigalokatekin galat. Yang paling terkenal adalah ada EGCG, ya, epigalokatekin galat. Nah, tapi EGCG ini pada proses pengolahan dari daun teh itu mudah sekali terhidrolisis. Ya, sehingga mudah sekali lepas ikatannya, terdegradasi, sehingga hasil akhirnya nanti EGCG-nya bisa turun kadarnya. Khasiatnya untuk apa? Dia bisa untuk anti diare, kemudian anti oksidan, ya. Kemudian ini fragmennya, ini nanti saudara dapatkan di praktikum yang hari ini, ya. Ini ada sel batu. Kemudian ada trikoma, ini ada kristal kalsium oksalat. Kristalnya itu bentuknya rozet, tapi rozetnya kecil, tidak sebesar rozetnya kelembak. Nah, ini senyawa polifenol pada tanin, ya. Jadi ada katekin, epikatekin. Kemudian ini ada
epigalokatekin galat ya. Dan kalau saudara pernah dengar ada green tea dan ada juga black tea. Jadi yang lebih tinggi kandungan EGCG-nya itu adalah green tea. Kenapa? Karena di situ tidak ada tahapan fermentasi ya. Tahapan fermentasi ini akan merusak komponen dari EGCG di dalam tanin tersebut. Berikutnya ada nut gall. Nut gall ini dari tanaman Quercus infectoria. Dan nut gall ini bukan merupakan bagian asli dari tanaman tersebut. Jadi nut gall ini baru terbentuk ketika tanaman Quercus itu diinfeksi oleh serangga Adleria galactinctorea. Jadi serangga tersebut akan mengumpulkan telurnya di dahan dan dia akan membuat sarang di situ. Dan sarangnya itulah yang diambil sebagai nut gall. Kandungannya apa? Kandungannya ada 50-70% tanin, terutama tanin terhidrolisis ya, galutanat, gallic acid, ellagic acid, asam tanat, dan khasiatnya dia digunakan sebagai tinta, kemudian astringent agent dan antiinflamasi juga. Semua Simplicia yang dia kandungan taninnya itu tinggi, baik itu tanin terhidrolisis ataupun tanin terkondensasi, itu pasti memiliki efek astringent agent atau memperkecil pori-pori ya. Dan yang paling tinggi kandungan dari taninnya itu ya yang Camellia sinensis tadi ya, tanin terkondensasinya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sekian untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.